Melihat pemandangan ini, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa sedikit tertegun. Kemudian ia menoleh ke arah Dongfang Yuan dan para tetua tingkat 8 keluarga Dongfang lainnya. Dongfang Yuan dan para tetua tingkat 8 lainnya tersipu, tetapi tetap mengangguk kepada Murong Yu, mengakui bahwa ini adalah kebenaran. Untuk sesaat, Murong Yu terdiam, orang-orang tua ini sungguh tak tahu malu, kan? Hingga saat ini, tak seorang pun pernah memberitahunya bahwa keluarga Dongfang adalah bos terbawah. Jika itu tidak terjadi, Murong Yu tidak akan menyadarinya. Tuan, kali ini, giliranmu untuk menunjukkan kekuatanmu dan mendapatkan tempat pertama untuk keluarga Dongfang kami, kata Dongfang Yuan-san sambil tersenyum. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa Dongfang Lang ingin sekali mendayung dua pulau terlampaui. Dengan memanfaatkan pertemuan pertukaran ini, Murong Yu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, begitu pula dengan apa yang diinginkan keluarga Dongfang. Orang-orang ini bahkan mengincar tuan mereka. Mau tak mau, ia tak bisa menolak hasil seperti itu. Lagi pula, jika dia ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, dia harus menjadi yang pertama. Tentu saja, bisa jadi pribadi dulu atau keluarga dulu. Hahaha, kalau aku pasti sudah jadi yang terakhir 10 kali berturut-turut, dan aku pasti tidak punya muka. Aku tidak tahu bagaimana rasanya selalu berada di posisi terbawah. Murid-murid Jingleigu masih menertawakan keluarga Dongfang. Murid-murid keluarga timur semua memelototi murid-murid Jingleigu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantah mereka. Melihat pemandangan ini, bahkan Dongfang Yuan dan para tetua tingkat 8 lainnya tampak tidak sedap dipandang. Meskipun apa yang dikatakan pihak lain itu benar, tidak perlu menaburkan garam pada luka orang lain, kan? Baiklah, jangan mengolok-olok murid-murid keluarga Dongfang. Mereka juga berlatih sangat keras, dan mereka selalu berada di posisi terbawah, yang sangat menyakitkan. Kita harus mengagumi semangat pengorbanan mereka. Pada saat ini, Jingleigu salah satu tetua tingkat 8 berbicara. Di permukaan, sesepuh itu memang sedang memarahi murid-murid lembah Jinglei, tetapi sebenarnya ia menertawakan sampah dan sampah keluarga Dongfang. Berbicara tidak kotor, Dongfang Yuan dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak merona wajah mereka, tetapi mereka tak repot-repot mengatakan apapun. Mereka hanya membawa murid-murid keluarga Dongfang dengan wajah muram mereka dan segera meninggalkan tempat itu. Adapun para tetua tingkat 8 di lembah Guntur, mereka mengabaikannya begitu saja. Lagi pula, meskipun mereka termasuk di antara 10 keluarga teratas, persaingan mereka biasanya sengit. Mereka semua adalah pesaing dan musuh. Oh, bagaimana kalian bisa pergi secepat itu? Tanya tetua tingkat 8 lainnya di lembah Jinglei dengan nada aneh. Murong Yu melirik orang-orang ini sekilas, lalu mencibir dalam hati. Jingleigu, kekuatan kedua terakhir, benar-benar terlalu merajalela. Apa mereka tidak tahu apa artinya menertawakan 50 langkah dan 100 langkah? Murong Yu, kali ini aku harus menghajar orang-orang dari lembah Guntur hingga rata dengan tanah, aku mendukungmu. Seorang murid tingkat 9 dari alam Yuguang datang dan berkata kepada Murong Yu dengan nada tegas. Sebagian besar murid dari keluarga Dongfang bermarga Dongfang. Namun, masih ada beberapa orang yang bermarga bukan Dongfang. Lagi pula, klan timur telah ada selama bertahun-tahun, dan masih ada beberapa orang dari klan manusia yang tinggal di luar. Bukan tidak mungkin marga suku-suku yang tinggal di luar negeri ini terus bertambah banyak dan berkembang. Terlebih lagi, identitas yang diatur Dongfang Lang untuk Murong Yu juga merupakan keturunan dari suku buangan yang telah kembali ke klannya. Ya, hajar dua orang yang berpandangan lebih tinggi di Jingleigu itu, kata masing-masing murid dengan marah, menyerahkan semua harapan kepada Murong Yu. Tampaknya prediksi Murong Yu, target sama dengan, garis bawah blank, lebih besar dari sebelum menyerang mereka, tidak efektif. Meskipun beberapa orang tidak setuju dengan Murong Yu, mereka sudah memikirkannya matang-matang. Namun, Murong Yu sedikit mengernyit. Adalah hal yang baik bagi orang-orang ini untuk meyakinkannya. Namun, kedua belah pihak belum pernah bermusuhan, jadi orang-orang ini tidak percaya diri. Seandainya suatu hari keluarga Dongfang dikepung musuh, akankah mereka melarikan diri tanpa perlawanan? Mengandalkan aku saja tidak cukup. Kita masih membutuhkan semua orang untuk mengalahkan Jingleigu. Lagi pula, semua orang adalah murid luar biasa dari keluarga timur kita, dan mereka kuat. Murid-murid Jingleigu tidak jauh lebih kuat. Selama kita memiliki kepercayaan diri, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Terlebih lagi, kali ini kita tidak hanya akan mengalahkan lembah Guntur, tetapi juga mengalahkan Sekte Yang Yan dan Kastil Api Emas untuk menjadi keluarga pertama. Suara Murong Yu tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga 1000 keluarga timur. Lagi pula, kata-katanya tidak sensasional. Tetapi mendengarkan telinga semua orang membuat semua orang tiba-tiba penuh percaya diri, dan mata mereka berbinar. Tiba-tiba kepercayaan diri melonjak. Ini karena Murong Yu menggunakan kekuatan supernatural jiwa, dan saat berbicara, itu secara halus memengaruhi jiwa mereka dan secara langsung memobilisasi kepercayaan diri mereka. Selama mereka memiliki kepercayaan diri dan tampil baik, tidak sulit untuk mengalahkan orang lain dengan kekuatan mereka. Bintang 4 elemen tempat benteng api emas berada disebut bintang api emas, yang mirip dengan bintang serigala terbang. Murong Yu dan yang lainnya diatur di markas Kastil Api Emas, seperti halnya para murid dari 8 pasukan lainnya.
Auzu.com, Tuan, setelah operasi saya, Kastil Api Emas telah setuju untuk mengambil batu itu sebagai hadiah. Namun, itu dianggap sebagai hadiah pertama dalam keluarga, dicampur dengan hadiah lainnya. Pada hari itu, Dong Fanglang menemui Murong Yu dan memberitahunya hasilnya. Murong Yu sedikit mengernyit, dan Dong Fanglang segera menjelaskan, karena tidak ada yang tahu batu apa itu, maka 9 kekuatan lainnya tidak disarankan untuk dimasukkan dalam hadiah kompetisi individu. Oleh karena itu, batu itu hanya dapat ditempatkan di keluarga. Hadiah permainannya sudah ada, dan saya tidak bisa menekankannya, jika tidak, itu akan menarik perhatian rubah tua di Jinyanbao. Murong Yu mengangguk, meskipun ia mengatakan bahwa menjadi yang pertama dalam keluarga membutuhkan upaya bersama semua orang, tetapi dengan kekuatan Murong Yu, ia sendiri sudah cukup. Selain itu, Tuan, 10 orang teratas dalam kompetisi individu kali ini juga dapat bergabung dengan kami untuk mengikuti perburuan harta karun, alam rahasia cahaya terang. Ketika ia mengatakan ini, Dong Fanglang sangat gembira. Alam rahasia cahaya silau baru saja ditemukan, dan ditemukan oleh para kepala 10 keluarga teratas. Oleh karena itu, alam rahasia ini dimiliki bersama oleh 10 kekuatan utama. Terlebih lagi, perburuan harta karun setelah pertemuan pertukaran ini adalah yang pertama kalinya. Apa artinya memasuki alam rahasia untuk pertama kalinya? Berarti banyak harta karun. Lagi pula, belum pernah ada yang bisa memasuki alam rahasia cahaya silau, dan pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Setelah mendengarkan penjelasan Dong Fanglang, mata Murong Yu pun berbinar. Dia paling menyukai alam rahasia dan langit gua. Karena peningkatan kekuatannya, sebagian besar karena menjelajahi berbagai rahasia dan musim dingin. Kalau tidak, dengan nafsu makannya yang besar, bahkan siklus reinkarnasi pun tidak akan tahu apakah dia bisa menyerap cukup vitalitas langit dan bumi untuk menembus alam kecil. Boom! Pada hari ini, sesosok tiba-tiba menghancurkan gerbang halaman lain tempat Murong Yu berada, dan akhirnya jatuh dengan keras di halaman lain, mengguncang bumi. Di dalam ruangan, Murong Yu perlahan membuka matanya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Pada saat yang sama, ia mengguncang tubuhnya dan meninggalkan ruangan, lalu muncul di halaman. Ia ingin melihat siapa yang tidak bermata panjang, yang berani menghancurkan gerbang halamannya yang lain. Namun, ketika ia melihat orang itu, ia terkejut. Orang ini adalah murid keluarga Dongfang, eksistensi tingkat 9 alam Yuguang. Saat itu, pria itu terbaring di tanah berlumuran darah, mengerang kesakitan, dan tak mampu berdiri untuk sementara waktu. Alis Murong Yu sedikit berkerut, dan ketika ia hendak bertanya, sebuah suara menghina terdengar, "Apakah kau, Murong Yu? Murid terkuat alam Yuguang dari keluarga Dongfang?" Murong Yu tertegun dan mendongak ke arah suara itu. Sejak tiba di Kastil Api Emas, dia belum pernah keluar ke halaman lain. Dia belum berkomunikasi dengan siapapun, apalagi mengatakan bahwa dia adalah murid terkuat alam Yuguang dari keluarga Dongfang. Ada apa? Orang-orang di keluarga Dongfang terlalu boros, dan mereka semua disetubuhi sampai mati. Aku di sini untuk bertanya seberapa kuat orang pertama itu. Seorang pemuda berwajah arogan masuk dengan tatapan menghina. Dia tertembak saat terbaring. Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Meskipun dia hanya berada di alam tingkat kedua alam Yuguang, dia memiliki kekuatan alam keberuntungan tingkat rendah. Bertarung dengan murid setingkat alam Uguang. Rasanya seperti pertarungan antara orang dewasa dan anak kecil, tanpa ada minat sama sekali. Saudaraku, pihak lain adalah murid Sekte Yang Yan. Akhir-akhir ini, dia terus-menerus menantang murid-murid kita dari keluarga Dongfang. Adik-adik tidak kompeten, tidak ada yang bisa mengalahkannya dan mempermalukan keluarga. Jadi, kau baru saja pindah dariku. Orang pertama di alam cahaya Dongfang Jiayu. Murong Yu menatap pria itu tanpa berkata apa-apa, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Bahkan jika ia tidak bertanya, ia sudah tahu bagaimana ia menjadi terkenal di Kastil Api Emas. Apakah kau murid Sekte Yang Yan? Peringkat berapa kau di alam Yuguang? Murong Yu menatap murid Sekte Yang Yan itu dengan acuh tak acuh. Aku hanyalah murid Sekte Yang Yan yang tidak kompeten, kata pemuda itu dengan bangga. Ia sengaja merendahkan dirinya, tetapi ia mengalahkan banyak murid keluarga Dongfang, yang jelas-jelas menginjak-injak keluarga Dongfang. Keluarga Dongfang bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu muridnya yang tidak berpengalaman, bukankah itu sampah? Benarkah? Murong Yu tersenyum tipis, dan tiba-tiba menendangnya. Bang, murid dari murid, tanpa pengaruh, Sekte Yang Yan itu langsung ditendang keluar, dan akhirnya jatuh ke tanah dalam posisi seperti anjing pemakan kotoran. Kembalilah dan beritahu murid-murid Sekte Yang Yan. Mulai besok, aku akan menantang kalian satu persatu dan menunggu untuk disiksa olehku. Suara lirih Murong Yu terngiang di telinga murid Sekte Yang Yan yang terpengaruh. Wajah pemuda itu langsung memerah. Bagaimana mungkin dia murid yang tidak kompeten? Kekuatan tempurnya juga termasuk 10 besar di antara 1000 murid yang Sekte Yang Yan datangi kali ini. Sekarang dia ditendang keluar oleh Murong Yu. Bukannya dia tidak siap, dia memang sudah siap, tapi kekuatan Murong Yu memang terlalu kuat. Tunggu saja, pemuda itu berdiri dengan wajah memerah dan hendak pergi. Berhenti, berikan harta karun ruang angkasamu. Ini kompensasimu karena telah menyakiti adikku. Sambil berbicara, Murong Yu melangkah maju dan menghampiri pemuda itu.
Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan dan meraih harta karun itu dengan tangannya yang besar. Pemuda itu sangat marah hingga ia akan menyerang ketika kekuatannya yang luar biasa meledak. Namun, karena kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat darinya, serangannya sama sekali tidak berhasil, dan harta karun ruang angkasa itu langsung dirampas oleh Murong Yu Seng. Pemuda itu memuntahkan darah, meskipun ia mengalahkan, bahkan melukai banyak murid keluarga Dongfang. Namun, harta karun ruang angkasanya berisi harta yang telah ia kumpulkan sepanjang hidupnya. Sekarang harta itu diambil oleh Murong Yu, bagaimana mungkin ia tidak membiarkannya memuntahkan darah. Kembalikan harta karun ruang angkasaku. Pemuda itu menatap Murong Yu dengan marah, dengan tatapan membunuh, seolah-olah ia tak bisa menahan diri untuk menelan mentah-mentah Murong Yu. Oke, kembalikan padamu. Murong Yu tersenyum tipis, mengangkat tangannya dan melemparkan kembali harta karun ruang angkasa lawan. Sekarang, pemuda itu tercengang. Ia tak pernah menyangka bahwa Murong Yu akan mengembalikan harta karun ruang angkasanya dengan begitu mudah. Mengambilnya dan menukarnya kembali, apa ini? Namun tak lama kemudian, pemuda itu memuntahkan darah. Karena tadi, ketika roh sucinya menembus ruang harta karun, ia menemukan bahwa harta karun di ruang angkasa itu kosong. Harta karun yang menumpuk di dalamnya telah lama lenyap, bahkan tak ada satu pil pun yang tertinggal. Semua orang bodoh tahu bahwa harta karun di dalamnya telah dipindahkan oleh Murong Yu. Meskipun Murong Yu mengembalikan harta karun ruang angkasa itu, tidak ada apa-apa di dalamnya. Oleh karena itu, pemuda itu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk menyemburkan darah. Kau, pemuda itu hendak berbicara, tetapi Murong Yu sudah mengusirnya. Baru kemudian pemuda itu teringat akan kekuatan tak terduga Murong Yu, ditambah kemampuan Murong Yu untuk menghancurkan harta ruang angkasanya secara instan dan memindahkan semua hartanya, ini jelas bukan sesuatu yang bisa ia tolak. Oleh karena itu, meskipun pemuda itu tak sabar untuk menamparkan mati Murong Yu, ia akhirnya pergi dengan penuh penderitaan. Meskipun Murong Yu tidak berani membunuh di bintang api emas, tak apa-apa untuk mempermalukannya. Murid keluarga Dongfang yang dilukai oleh pemuda sekte Yang Yan di halaman rumah Murong Yu tercengang. Ia tahu bahwa Murong Yu kuat, tetapi ia tak menyangka bahwa Murong Yu sekuat itu. Lawannya mengalahkan banyak murid keluarga Dongfang, tetapi ditendang keluar oleh Murong Yu. Kekuatan ini jelas merupakan orang pertama di alam semesta. Saudaraku, pada saat ini, bakat ini datang dan memberi hormat yang dalam kepada Murong Yu, wajahnya penuh rasa hormat dan ketakutan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Murong Yu sangat mengejutkan dan membuatnya takut. Ini semua adalah harta karun lawan. Murong Yu mengangkat tangannya dan melemparkan harta karun spasial kepada lawan. Namun, murid dari keluarga Dongfang melambaikan tangannya berulang kali, lalu mengembalikan harta karun spasial itu. Beraninya dia memintanya, saudaraku, ini pialamu. Saudaraku benar-benar tak mungkin dan berani memintanya. Jadi, jangan mempermalukan saudaraku. Orang ini berkata dengan gemetar. Ketika melihat orang itu, Murong Yu tak pernah berani mengambilnya. Meskipun pada dasarnya tak ada yang menarik dalam harta karun ini, nyamuk sekecil apapun tetaplah daging, jadi ia mengambilnya kembali. Saudaraku, apa kau benar-benar akan menantang murid-murid sekte Yang Yan itu? Orang ini bertanya lagi dengan hati-hati. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dengan senyum tak terduga di wajahnya, aku tak perlu menantang, mereka akan otomatis mengirimkannya. Nah, sebaiknya kau serahkan ini padaku, sekte Yang Yan. Beraninya mereka datang hari ini, aku biarkan mereka berdarah. Mendengar ini, murid keluarga Dongfang langsung berbinar, lalu segera meninggalkan halaman lain tempat Murong Yu berada. Tak lama kemudian, berita bahwa Murong Yu menendang pemuda sekte Fei Yang Yan dan ingin menantang murid terkuat sekte Yang Yan dengan cepat menyebar di Jin Yansing. Tiba-tiba banyak sekali orang yang merasa khawatir, lalu mereka membaca buku, riwayat internet, target sama dengan, garis bawah blank, lebih besar dari semua orang secara spontan bergegas ke lingkungan tempat tinggal Murong Yu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, di luar halaman tempat tinggal Murong Yu, mereka dikelilingi oleh banyak sekali makhluk tingkat alam Yu Guang. Selain murid dari 9 kekuatan besar dari pihak lain, lebih banyak lagi yang merupakan murid Jin Yanbao. Selama ini masih hidup, saya suka menyaksikan keseruannya. Terlebih lagi, di antara murid-murid alam Yu Guang, keluarga Dongfang selalu menjadi makhluk terbawah, sementara sekte Yang Yan adalah kekuatan teratas. Makhluk terbawah ingin menantang kekuatan teratas. Ini benar-benar berita. Terlebih lagi, pemuda yang telah menantang dan mengalahkan banyak murid keluarga Dongfang sebelum Yang Yan Jiao membuat banyak masalah di kota di bawah manipulasi orang-orang yang peduli. Oleh karena itu, ketika saya mendengar bahwa Murong Yu mengusir pemuda itu, banyak orang tidak percaya, jadi mereka semua ingin datang dan melihatnya. Mengabaikan semakin banyak orang, Murong Yu hanya duduk diam di halaman, memejamkan mata dan beristirahat. Murong Yu, keluar dan matilah. Mendengar ini, pada saat itu, suara seperti ledakan guntur datang dari luar halaman. Murong Yu perlahan membuka matanya dan melihat keluar halaman. Sekelompok orang di antara mereka datang dengan cepat dari kejauhan. Kerumunan itu dikelilingi oleh 10 orang, dan salah satu dari 10 orang inilah yang berbicara. Namun, pemuda yang ditendang oleh Murong Yu sebelumnya juga termasuk di antara 10 orang itu.
10 orang ini seharusnya menjadi salah satu dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas Sekte Yang Yan di alam semesta. Murong Yu berdiri perlahan, lalu melangkah keluar, dan dia muncul di depan halaman lainnya. Siapa yang datang? Tanya Murong Yu ringan sambil menatap lawan bicaranya, tanpa gejolak emosi. Zhou Yingda, murid alam Yuguang dari pendidikan Yang Yan peringkat ke-9. Kudengar kau akan menantang kami. Zhou Yingda, seorang pria parubaya yang tegap, menatap tajam ke arah mereka. Sambil menggendong Murong Yu, ia perlahan mendorongnya ke atas. Siapa sangka, Murong Yu menggelengkan kepalanya, ke-9. Tidak tertarik. Sambil berbicara, tatapan mata Murong Yu tertuju pada salah satu dari 10 orang itu, yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Orang ini memberi Murong Yu perasaan terkuat, dan ia seharusnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam keberuntungan tingkat pertama. Meskipun ia masih bukan lawannya, ia hampir tidak bisa dianggap sebagai lawan. Mustahil, karena kekuatan Murong Yu sendiri terlalu kuat, terlalu sulit untuk menemukan lawan di alam yang sama, pada dasarnya mustahil. Mendengar itu, Zhou Yingda sangat marah. Bahkan jika Murong Yu mengalahkan peringkat ke-10 di antara mereka, ia mungkin bukan lawannya. Orang ini bahkan tidak melihat dirinya sendiri sekarang, sungguh mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia melangkah maju dan menatap Murong Yu dengan ekspresi dingin. Murong Yu, berani menerima tantanganku. Tatapan mata Murong Yu kembali ke Zhou Yingda, dan dia langsung menggelengkan kepalanya. Aku sangat sibuk. Jika ada kucing dan anjing yang menantangku, bukankah aku punya banyak waktu luang? Bagaimana mungkin aku punya begitu banyak waktu luang? Jika kau ingin menantangku, itu bukan tidak mungkin, kau harus ikut undian. Menantangnya, masih perlu undian. Mata Zhou Yingda menjadi gelap dan hampir pingsan. Orang-orang di sekitar juga menatap Murong Yu dengan tatapan kosong, yang benar-benar membuatnya tak bisa berkata-kata. Sebuah perangkat elemental alam cahaya tingkat atas adalah harga untuk menantangku. Selama aku menerima tantangan ini, perangkat elemental ini akan menjadi milikku. Selain perangkat elemental alam cahaya tingkat atas ini, orang-orang yang ingin menantangku juga harus mempertaruhkan semua kekayaanmu, semua harta karun di ruang angkasa. Kata Murong Yu dengan takjub lagi. Yang Yan mengejarkan alam Yuguang ke-10, yaitu pemuda yang harta karun ruang angkasanya dirampas oleh Murong Yu Seng. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan darah mengalir deras di hatinya. Hebat, Zhou Yingda tanpa ragu sedikit pun, dan langsung setuju. Kemudian, ia melemparkan alat dasar alam Yuguang tingkat atas dan harta ruang angkasanya. Tentu saja, entah ia sudah lama datang ke sini dan siap atau tidak, aku tidak tahu. Baiklah, aku terima tantanganmu. Murong Yu pun melemparkan harta ruang angkasa dengan santai, ini adalah harta ruang angkasa kosong. Meskipun Murong Yu berkata demikian, tidak ada yang memeriksa harta karun ruang angkasa mereka berdua. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan apakah ada harta karun di dalam harta karun ruang angkasa milik lawan. Seperti halnya Murong Yu, harta karun ruang angkasa di tubuhnya hanya untuk dilihat, dan semua hartanya ada di dalam Hetuluoshu. Ayo kita rebut. Melihat bahwa Murong Yu sudah siap, Zhou Yingda berteriak dan hendak bertindak. Namun pada saat itu, Murong Yu berhenti. Zhou Yingda seperti dihantam tinju di udara, merasa sangat tidak nyaman. Zhou Yingda, apakah kamu masih tertarik bertaruh? Zhou Yingda menatap Murong Yu dengan marah, bagaimana cara bertaruh? Apa yang harus dipertaruhkan? Sangat mudah. Jika aku bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, kamu akan kalah. Dan setelah kamu kalah, aku tidak ingin harta karun lagi darimu. Kamu hanya perlu mengalahkan salah satu murid di Lembah Guntur. Bagaimana? Mendengar itu, para murid Lembah Jinglei yang sedang menonton pertunjukan tidak jauh dari sana semuanya menjadi pucat pasi. Apakah ini taruhan mereka? Apakah ini mempermalukan mereka? Bajingan ini terlalu penuh kebencian. Seorang murid Lembah Jinglei menatap tajam ke arah Murong Yu, dan tampak bersemangat ingin mengalahkannya. Taruhan macam apa ini? Orang-orang dari keluarga Dongfang tertawa terbahak-bahak. Wajah Zhou Yingda juga muram. Bukan karena syarat yang diajukan Murong Yu begitu curang, bukankah ia baru saja mengalahkan salah satu murid Lembah Lei? Tidak ada kesulitan sama sekali. Hanya saja, Murong Yu mengalahkannya dengan satu gerakan. Bukankah ini terlalu omong kosong? Ia sama sekali tidak mempercayainya, karena ia yakin dengan kekuatannya sendiri. Maka ia pun setuju, jika kau tidak bisa mengalahkanku dengan satu gerakan, apa yang akan kau lakukan? Murong Yu menyeringai, sangat mudah. Aku akan pergi dan mengalahkan salah satu murid Lembah Lei. Wajah para murid Lembah Jinglei kembali muram. Bagaimana situasinya? Entah Murong Yu kalah atau Zhou Yingda kalah, beberapa dari mereka tidak bisa lepas dari nasib dipukuli. Yang paling menyebalkan adalah mereka tidak menyebutkan siapa yang akan mereka kalahkan. Jika mereka memilih salah satu murid terlemah untuk memulai, orang itu akan benar-benar tak tertahankan. Apakah ada syarat yang perlu ditambahkan? Zhou Yingda menatap Murong Yu dengan tidak sabar. Murong Yu menggelengkan kepalanya, sehingga Zhou Yingda meraung, melangkah keluar, dan bergegas menuju Murong Yu sementara sosoknya berkedip. Selama proses ini, ia mengulurkan tangan besarnya, aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan bumi meledak, dan ia meraih kepala Murong Yu dengan kuat.
Murong Yu menggelengkan kepalanya berulang kali, lemah, terlalu lemah. Sambil berbicara, ia juga menyerang, dan perlahan menghantam Zhou Yingda dengan tinjunya. Dibandingkan dengan serangan secepat kilat Zhou Yingda, kecepatan Murong Yu selambat siput. Zhou Yingda mendengar suara api, kekuatannya sudah mencapai setengah langkah keberuntungan. Beraninya Murong Yu mengatakan dia lemah. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar sekuat itu atau hanya berpura-pura kuat. Boom! Di mata semua orang, gerakan Murong Yu selambat siput tetapi datang lebih dulu, dan tiba-tiba bertambah cepat. Sebelum serangan Zhou Yingda jatuh, tinjunya telah mengenai dada Zhou Yingda secara langsung. Setelah suara keras yang tumpul, sosok tinggi Zhou Yingda berubah menjadi aliran cahaya, yang melintasi parabola indah di kehampaan seperti sebuah kegagalan, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras. Semua orang yang melihat pemandangan ini tak kuasa menahan pupil mereka tiba-tiba mengecil. Apakah Murong Yu benar-benar mengalahkan Zhou Yingda dengan satu gerakan? Semua orang di sekitar tidak mempercayainya, tetapi pemuda yang sebelumnya telah dirampok harta karun ruang angkasa oleh Murong Yu diam-diam merasa lega. Bahkan Zhou Yingda tidak dapat menahan pukulan Murong Yu, jadi dia tidak akan malu dikalahkan oleh Murong Yu dengan satu gerakan. Zhou Yingda jatuh ke tanah dengan ekspresi kusam dan tak percaya di wajahnya. Dan dia sudah lama tidak berdiri dari tanah. Dia kalah telak, dan kalah telak. Hasil ini membuatnya agak tak bisa diterima. Dia berada di alam keberuntungan setengah langkah, sementara Murong Yu hanyalah alam cahaya Yu tingkat kedua. Apakah kekuatan tempurnya benar-benar mencapai alam keberuntungan? Hanya kekuatan tempur tingkat alam keberuntungan yang bisa mengalahkannya dengan mudah. Murong Yu mengulurkan tangannya dan meraih harta karun ruang angkasa Zhou Yingda dan elemen alam cahaya Yu tingkat atas di tangannya. Zhou Yingda, apakah aku menang? Zhou Yingda seperti baru saja terbangun. Seorang guru berdiri dari tanah, lalu berkata dengan ekspresi muram, kau menang. Sambil berbicara, Zhou Yingda berbalik dengan ganas, dan terbang lurus menuju lembah Jinglei. Pergi, orang-orang di sekitar bahkan belum bereaksi, seorang hantu malang di lembah Jinglei telah ditendang ke tanah oleh Zhou Yingda, lalu ia dilempari lemak. Ketika semua orang di lembah Jinglei bereaksi dan bergegas menyelamatkan orang-orang, Zhou Yingda sudah pergi dengan cepat. Namun, pria malang itu dipukuli oleh Zhou Yingda hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Wajahnya seperti babi, sehingga ia bahkan tidak mengenalinya. Benar saja, itu adalah pukulan telak. Zhou Yingda, kau mencari kematian. Para murid lembah guntur sangat marah. Menghadapi kemarahan Jinglei Gu yang mengejutkan, Zhou Yingda mengangkat bahu acuh tak acuh, tidak mungkin, aku kalah dari Murong Yu. Ini taruhanku. Aku menerima taruhan ini. Siapapun di antara kalian yang menolak, aku akan datang. Banyak murid Jinglei Gu yang sangat marah sehingga beberapa orang bahkan bergegas keluar untuk memukul Zhou Yingda. Namun pada akhirnya, tidak ada yang keluar. Karena saat ini, para murid Sekte Yang Yan telah melangkah maju, menatap mereka satu persatu. Jika mereka berani melakukannya, pasti akan menyebabkan keributan besar. Entah siapa yang akan menang atau kalah, tetapi akan sangat disayangkan jika hal itu memengaruhi hasil pertemuan pertukaran selama beberapa hari karena kejadian hari ini. Mundur pasti akan dihajar habis-habisan oleh para pemimpin senior pasukan mereka. Namun, insiden ini tampaknya membuat kedua kekuatan semakin tidak bersahabat. Namun, itu tidak masalah. 10 kekuatan utama adalah pesaing dan tidak pernah benar-benar bersahabat. Setelah memasukkan harta ruang angkasa Zhou Yingda ke dalam buku Hetu Luo tanpa melihatnya, Murong Yu memandang murid-murid yang Yan Jiao lainnya, siapa lagi yang tidak yakin. Tapi katakanlah, pikirkanlah, untuk menantangku, kalian harus mengambil inisiatif. Petik 2, aku di sini, Murong Yu, bukankah ini tantangan yang sama? Jika satu gerakan gagal mengalahkanku, yang kalah akan menghajar murid lembah guntur dengan brutal. Buku yang luar biasa, model wanita usia, target sama dengan, garis bawah blank, lebih besar dari asli Nets keluar, meninggalkan elemen ranah Yuguang tingkat atas dan harta karun ruang angkasa, katanya. Murong Yu mengangguk. Jadi, wanita itu menembak. Peringkat wanita ini sedikit lebih kuat dari Zhou Yingda, peringkat ke-7 di antara 10 murid teratas ranah Yuguang Sekte Yang Yan. Namun sayangnya, ia masih bukan lawan bagi Murong Yu. Murong Yu masih terpukul dan terlempar, mengalahkannya. Cara mengalahkannya hampir persis sama dengan Zhou Yingda, yang membuat orang-orang di sekitar Murong Yu memarahinya karena tidak tahu bagaimana mengasihani dan menyayangi Yu. Tentu saja, Murong Yu sedikit meremehkan hal ini. Pihak lain adalah musuhnya, jadi dia merasa kasihan pada musuh. Itu kejam pada diri sendiri. Lagi pula, semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya. Kau mengasihani Xiang Qiyu padanya, mungkin saat kau mengasihani Xiang Qiyu, kau akan dibunuh oleh lawan dengan satu pukulan. Melihat wanita itu telah dikalahkan, orang-orang di lembah guntur secara sadar berjalan bersama untuk mencegah wanita itu menyerang salah satu dari mereka. Namun, meskipun kekuatan wanita itu jauh lebih rendah daripada Murong Yu, bahkan jauh lebih kuat daripada kebanyakan murid Jinglei Gu. Terlebih lagi, karena lawannya berkelompok, 5 orang akhirnya dikalahkan oleh wanita itu. Hal ini membuat mereka berteriak putus asa dan membuat semua orang menyebut wanita itu kejam. Bahkan pemain peringkat ke-7 pun tak mampu menahan jurus Murong Yu. Semua orang kini tahu betapa kuat dan luar biasanya Murong Yu.
Oleh karena itu, untuk sementara waktu, tak seorang pun dari Sekte Yang Yan menantang Murong Yu. Mungkinkah satu-satunya yang bisa mengalahkan Murong Yu adalah yang pertama? Di kejauhan, para tokoh besar dari 10 kekuatan teratas mengawasi sisi ini secara diam-diam. Melihat pemandangan ini, para tetua tingkat 8 Sekte Yang Yan semuanya tertekan. Auzu.com adapun para tetua tingkat 8 Jingleigu, wajah mereka bahkan lebih muram, dan mereka terus-menerus memelototi Dongfang Yuan dan yang lainnya. Meskipun yang memukuli orang-orang adalah murid Sekte Yang Yan, Murong Yu adalah pelakunya. Dongfang Yuan, apa latar belakang muridmu? Terus menyembunyikannya, seorang tetua tingkat 8 dari Sekte Yang Yan terdiam. Dongfang Yuan dan yang lainnya diam-diam tertawa. Kekuatan tempur sejati Murong Yu sebanding dengan alam keberuntungan tingkat 3. Jika bukan karena kompetisi ini untuk menghadiahkan apa yang dibutuhkan Murong Yu pasti tidak akan menindas anak-anak ini. Orang ini adalah putra keluarga Dongfangku yang tinggal di luar, dan dia baru saja kembali. Dongfang Yuan menahan senyum di hatinya dan berkata dengan ringan, "Hah, seberapa kuat kekuatannya? Dia selalu berada di tahap kedua alam Yu Guang, dan tidak bisa naik ke atas meja. Bagian bawah selalu bagian bawah." Seorang tetua tingkat 8 di Jingleigu berkata dengan sedikit tidak nyaman. Dongfang Yuan dan yang lainnya mencibir, kalau kali ini bukan batas bawah keluarga Dongfang kita. Berani bertaruh, kenapa tidak berani? Tetua tingkat 8 di lembah guntur marah. Hua dan kondensasi lubang, desis Dongfang Yuan, orang, tanda hubung, orang di sekitar tak kuasa menahan napas. Pil Dongming Ning Hua, seperti namanya, adalah ramuan yang berkaitan dengan alam Dongming. Meskipun pil kondensasi Dongming tidak dapat meningkatkan efek menjadi orang kuat di dalam gua, pil ini dapat meningkatkan peluang mencapai gua setengah langkah. Meskipun peluangnya kecil, peluangnya hanya 1/10.000. Namun, perlu dicatat bahwa di seluruh tata surya, kecuali orang-orang kuat dari Sekte Matahari yang memiliki lubang setengah langkah di dunia bawah, mungkin hanya Sekte Taiyin yang memiliki penampilan setengah-setengah. Kecuali kedua kekuatan ini, tidak ada kekuatan lain. Bahkan tidak ada seorang pun yang berada di puncak alam keberuntungan. Meskipun peluang pil kondensasi Dongming untuk mencapai setengah langkah ke alam Dongming tidak besar, peluangnya 1/10.000 lebih tinggi daripada kultivasi diri. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Konon pil kondensasi Dongming adalah resep yang diperoleh keluarga Dongfang di alam rahasia. Namun, karena berbagai bahan yang digunakan untuk memurnikan pil ini sangat langka dan kemungkinan pembentukan pil sangat rendah, bahkan para tetua tingkat 7 keluarga Dongfang pun tidak memiliki pil semacam itu. Pil, ini hanya tersedia 1 tablet untuk para tetua tingkat 8 ke atas. Sepertinya kau sangat yakin dengan promosi keluarga Dongfang. Tetua tingkat 8 di Jingleigu menatap Dongfang Yuan dengan ekspresi muram. Dongfang Yuan saling memandang dengan tatapan acuh tak acuh, namun berulang kali mencibir dalam hati. Jika bahkan Murong Yu tidak bisa membuat keluarga Dongfang maju melalui serangannya, tidak masalah jika ia kehilangan pil ini. Setetes racun laba-laba langit, tetua tingkat 8 di lembah guntur menggertakkan giginya, mengertakkan gigi, dan mengeluarkan sebotol. Racun laba-laba langit, para tetua tingkat 8 di sekitarnya hanya bisa sedikit mengernyit, dan otot-otot di wajah mereka berkedut berulang kali. Racun laba-laba langit sebenarnya adalah racun yang dimuntahkan oleh binatang buas bernama laba-laba langit. Laba-laba langit sebenarnya tidak terlalu kuat, yang hanya penampakan tingkat ke-9 dari alam keberuntungan. Namun, racunnya sangat mengerikan, dan bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik setengah langkah dari alam gua. Jika Dongfang Yuan melawan tetua tingkat 8 lembah Jinglei, jika lawan mengorbankan racun laba-laba langit semacam ini dan ia secara tidak sengaja terkena, ia pasti akan mati. Tanpa diduga, ada sesuatu seperti ini pada orang tua ini. Semua orang menatap tetua tingkat 8 dengan mata waspada, dan tanpa sadar menjauh dari lawan. Di sisi lain, tak seorang pun dari Sekte Yang Yan muncul untuk menantang Murong Yu. Bahkan murid peringkat pertama dari 10 besar pun tak berani menantang. Saudaraku, kenapa kau tak menantang Murong Yu? Meskipun dia kuat, dia mungkin bukan lawanmu, kata Zhou Yingda di depan pemuda berusia 16 atau 17 tahun itu dengan ekspresi agak hormat. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, aku tak bisa melihat orang ini, jadi aku tak yakin bisa mengalahkannya. Apa, suara pemuda itu tak bisa direndahkan, membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Murid-murid dari kekuatan lain tak banyak bereaksi. Namun, orang-orang dari Sekte Yang Yan terkejut. Perlu dipahami bahwa kekuatan tempur pemuda itu sangat dahsyat, dan dalam perjalanan kembali ke sini, ia juga menembak mati seorang pembunuh dari alam keberuntungan tingkat pertama. Bahkan orang-orang selevelnya pun tak mampu menembus kekuatan Murong Yu, bahkan secara belak-belakan pun tak mampu mengalahkannya. Lalu, akankah Murong Yu lebih kuat darinya? Apakah kekuatan tempur Murong Yu setara dengan alam keberuntungan tingkat kedua? Hanya saja, Murong Yu hanyalah alam cahaya-cahaya tingkat kedua. Bukankah ia memiliki kekuatan untuk melintasi alam yang luas? Ini terlalu menakutkan, kan? Tak ada gunanya bertarung di sini. Serahkan semuanya pada pertemuan pertukaran dalam beberapa hari. Ingat, jangan memprovokasi murid-murid keluarga Dongfang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pemuda itu menatap tajam ke arah Murong Yu, lalu melayang pergi. Murong Yu menggelengkan kepalanya,
karena ia melihat semangat juang yang kuat dari mata pemuda itu. Jelas, remaja itu ingin sekali melawan dirinya sendiri. Namun sayang, pemuda itu masih belum menjadi lawannya, aku khawatir ia akan kecewa. Apakah masih ada yang bisa kau tantang? Tatapan mata Murong Yu perlahan menyapu pasukan lain, dan akhirnya tertuju pada banyak murid di lembah Jinglei. Meskipun semua orang di lembah Jinglei marah, mereka ingin menembak mati Murong Yu. Kau bukan siapa-siapa untuk bertindak. Jelas, yang terkuat di antara mereka tidak bisa melihat menembus kekuatan Murong Yu. Difoto oleh kekuatan tempur mengerikan milik Murong Yu, tak seorang pun pernah menantangnya lagi. Wajar saja, Murong Yu terlalu malu untuk mengambil inisiatif menindas anak-anak ini. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, tidak ada yang terjadi pada pasukan utama dan keluarga Dongfang. Namun, Jinglei Gu dan Yang Yanjiao meletuskan beberapa konflik yang tidak sengit. Alasannya tentu saja karena Murong Yu adalah pelakunya. Meskipun Murong Yu adalah pelakunya, para murid Jinglei Gu seharusnya datang kepada Murong Yu untuk membalas dendam. Namun, mereka tidak dapat mengalahkan Murong Yu, jadi mereka tidak datang kepada Murong Yu, melainkan seorang murid dari Sekte Qiangyan. Namun, para tokoh terkemuka di kedua belah pihak tidak bergerak. Mereka hanyalah murid biasa, jadi kedua belah pihak telah kalah dan menang. Hal ini memungkinkan para murid yang tidak memiliki kegiatan untuk melihat kegembiraan yang cukup. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari pertemuan pertukaran segera tiba. Pertemuan pertukaran diadakan di sebuah alun-alun besar di Jinyanbao. Selain 10 kekuatan yang diikuti oleh Murong Yu, alun-alun juga dipenuhi banyak penonton yang mendengar berita tersebut. Alasan mengapa orang-orang ini memenuhi syarat untuk masuk ke sini adalah karena harganya yang sangat mahal. Setiap orang perlu membeli tiket. Oleh karena itu, tuan rumah yang mengadakan pertemuan pertukaran akan menghasilkan banyak uang. Mengapa orang-orang ini harus datang dengan harga yang sangat mahal? Ini karena mereka adalah kekuatan kecil, keluarga kecil, dan bahkan kultivator biasa. Di bawah ranah yang sama, teknik kultivasi dan keterampilan bertarung mereka lebih rendah daripada para jenius terbaik di dunia dari 10 keluarga teratas. Di masa lalu, banyak kultivator biasa menyadari setelah menyaksikan pertemuan pertukaran orang-orang ini, dan akhirnya mereka dapat menerobos berkali-kali, atau bahkan langsung ke ranah keberuntungan. Semakin banyak orang yang datang ke sini setiap kali, tuan rumah yang mengadakan pertemuan pertukaran mendapatkan lebih banyak uang. Di sekitar alun-alun, 10 kekuatan utama duduk di 10 arah yang berbeda. Begitu Murong Yu tiba di keluarga Dongfang, ia merasakan tatapan tajam dari kedua belah pihak. Ia melihat sekeliling dan tak bisa menahan tawa. Entah itu memang sengaja diatur oleh Jin Yanbao atau kebetulan, kedua kubu keluarga Dongfang adalah Jinglei Gu dan Yang Yanjiao. Kedua kekuatan ini dihajar habis-habisan oleh Murong Yu, jadi bagaimana mungkin mereka bisa berbaik hati pada keluarga Dongfang? Dalam hal ini, semua orang di keluarga Dongfang menatap balik dengan tatapan yang lebih tajam. Jika kau punya kemampuan, datanglah untuk menantang dan mengalahkan Murong Yu. Sekarang, orang-orang di keluarga Dongfang yakin pada Murong Yu. Jika ada yang berani bicara sepatah kata pun pada Murong Yu, orang-orang ini pasti akan mengangkat tinjunya dan bergegas untuk berdebat satu sama lain. Siapa yang menjadikan Murong Yu orang pertama di alam cahaya keluarga timur? Dia adalah kakak laki-laki mereka yang terhormat. Sebenarnya, banyak murid dari keluarga Dongfang datang untuk memohon kepada Murong Yu atas kejahatan mereka akhir-akhir ini, mengatakan bahwa mereka telah melihat Gunung Tai tetapi tidak tahu sebelumnya. Namun, Murong Yu sering berkata bahwa semuanya adalah sejarah, dan dia tidak pernah mempedulikannya. Bahkan, dia benar-benar tidak mempedulikannya. Selain 10 kekuatan utama, terdapat panggung tinggi yang sangat besar tepat di depan alun-alun. Para pemimpin 10 kekuatan utama semuanya duduk di panggung tinggi saat ini. Setelah 10 kekuatan utama tiba, tuan rumah Jin Yanbao, sang tuan rumah, berbicara. Tidak lebih dari sekadar berterima kasih kepada semua orang karena telah datang ke pertemuan pertukaran dan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kompetisi, dan sebagainya. Murong Yu sama sekali tidak mempedulikannya, dia baru menyadarinya setelah lawan berbicara tentang aturan permainan. Aturan permainannya cukup sederhana, 10.000 orang diundi dan saling bertarung. Setiap kali mengalahkan lawan, mereka akan maju ke babak penghinaan berikutnya. Akhirnya membaca buku Wang Xuanhuan, target sama dengan garis bawah blank, lebih besar dari memutuskan untuk memenangkan kejuaraan. Ini adalah juara kompetisi individu, dan kompetisi tim akan terus dibenci setelah kompetisi individu. Setelah omong kosong itu selesai, ujian dimulai. Kemudian undian dimulai. Ada 100 orang yang bertarung setiap kali, yang berarti ada 50 arena di alun-alun. Tidak ada ring di alun-alun, tetapi seberapa sulit bagi orang kuat selevel mereka untuk memadatkan 50 ring. Para tetua senior Jin Yanbao segera bertindak, dan tiba-tiba, semua ring terangkat ke tanah. Segera, kepala 10 kekuatan utama, eksistensi tertinggi dari 10 tingkat ke-9 alam keberuntungan secara bersamaan menembak untuk menambahkan batasan pada arena ini. Dengan kekuatan mereka, betapapun sengitnya pertempuran di atas ring, mereka tidak dapat melanggar batasan mereka. Selain mencegah cedera yang tidak disengaja pada penonton luar, hal itu juga mencegah orang luar diam-diam mengambil tindakan atau diam-diam membantu orang-orang di atas ring.
Di babak pertama, Murong Yu dari keluarga Dongfang menghadapi Chen Lei dari Lembah Guntur. Ren Min dari Jin Yanbao bertanding melawan Chen Hong dari Jin Yanbao. Saat salah satu tetua Jin Yanbao bersuara, nama-nama dibacakan satu persatu. Orang-orang terus melompat ke atas ring. Murong Yu benar-benar bermain di babak pertama. Setelah mendengar suara Murong Yu, kerumunan bergemuruh. Memang benar bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Murong Yu sebelumnya terlalu kuat, dan telah lama tersebar di antara 10 kekuatan teratas. Mengenai pertarungan dua murid Jin Yanbao di babak pertama, penonton tidak terkejut. Hal semacam ini sering terjadi, dan cepat atau lambat murid-murid dari angkatan yang sama akan bertemu. Murong Yu tersenyum tipis, melangkah maju, dan langsung mendarat di atas ring. Auzu.com. Begitu Murong Yu muncul, banyak mata tertuju padanya. Sudah lama ia terbiasa dengan hal ini. Emas selalu bersinar, dan emas sekaya dirinya akan bersinar lebih terang daripada matahari dimanapun. Wus, lawan Murong Yu juga muncul di atas ring. Namun, dibandingkan dengan kemurahan hati dan kemurahan hati Murong Yu, Chen Lei sedikit tertunduk. Jelas aku tidak terbiasa dengan situasi seperti ini. Kualitas psikologis saja tidak cukup, kata Murong Yu sambil menggelengkan kepalanya. Murong Yu, apa kau siap? Aku akan segera bertindak. Chen Lei menatap Murong Yu dengan gugup, bahkan suaranya bergetar. Oke, ayo. Kata-kata itu keluar dari mulut Murong Yu, dan dia tersenyum tipis dan memberi isyarat agar Chen Lei menyerang lebih dulu. Raung, Chen Lei berteriak, seolah ingin menghibur diri, lalu melancarkan serangan terkuatnya ke arah Murong Yu dan melesat keluar. Namun, dalam prosesnya, ia masih tampak gugup. Bahkan warna ketakutan di matanya semakin kuat. Jelas orang ini tahu kekuatan Murong Yu dan tahu bahwa ia bukanlah lawannya, tetapi di bawah tekanan tertentu, ia masih sangat berani dan menyerang. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan menepuknya dengan telapak tangan. Untuk lawan selevel ini, ia tidak ingin membuang waktu sama sekali. Melihat bahwa serangan kedua belah pihak akan dibombardir bersamaan. Pada saat ini, mata Chen Lei dengan ganas memancarkan dua cahaya dingin yang mengerikan. Pada saat yang sama, cahaya dingin muncul di tangannya selama proses ini. Ini adalah belati dengan cahaya suram, dan lampu hijau berkedip. Jelas, ini adalah elemen beracun. Perasaan bahaya terpancar dengan keras dari Chen Lei. Pada saat ini, di mana ada rasa takut dan ketegangan di wajah Chen Lei. Beberapa hanya mengerikan dan berbahaya. Karena serangan Chen Lei sudah dekat dengan Murong Yu. Ketika belati beracun itu muncul, cahaya listrik dan api batu akan menembus tubuh Murong Yu. Jahat, orang-orang yang melihat pemandangan ini tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Bahkan para murid Jing Lei Gu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Chen Lei ini hina dan jahat, di mana sikap seorang murid yang kuat. Kau boleh lebih jahat dan jahat, tapi jangan terlalu terlihat. Bukankah ini dibenci orang lain? Reputasi Jing Lei Gu telah dirusak olehnya. Mata Chen Lei berkilat kegilaan, dan ia tak peduli apakah metodenya hina dan berbahaya. Selama Murong Yu dipenggal, ia akan menjadi terkenal, bahkan akan menarik perhatian seni bela diri. Selama Murong Yu ditusuk belati, apalagi karena dia hanyalah seorang kultivator alam semesta, bahkan orang kuat di alam keberuntungan pun akan terbunuh. Namun, ekspresi wajahnya langsung membeku sesaat kemudian. Sebuah tangan besar entah kapan muncul, menggenggam erat pergelangan tangannya yang memegang belati. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam tangannya, menyebabkan tangannya yang besar terhenti di kehampaan. Ujung belati itu telah menembus pakaiannya. Hanya sedikit saja yang dapat menembus kulitnya. Sekali tertusuk, Murong Yu pasti akan mati. Namun, kesempatan itu tak lagi ada. Bodoh, apa kau pikir aku benar-benar akan tertipu? Tatapan mata menghina Murong Yu terdengar di telinga Chen Lei. Sejak Chen Lei melangkah ke atas ring, Murong Yu sudah siap. Siapa yang bisa datang ke sini, siapa yang bukan orang yang teguh hati? Bagaimana mungkin mata orang banyak menjadi gugup seperti ini? Oleh karena itu, Murong Yu menyimpulkan bahwa pihak lain pasti berpura-pura, dan pasti ada konspirasi. Karena ia sedang berjaga-jaga. Faktanya, bahkan jika ia tidak berjaga-jaga, Chen Lei tidak akan berhasil. Karena kekuatan Murong Yu terlalu jauh tertinggal dari Chen Lei. Racun ini seharusnya tidak berbahaya. Kenapa kau tidak mencobanya? Cibiran Murong Yu cuanyin, lalu tangannya yang besar terlepas. Tangan Chen Lei yang memegang belati terbanting, lalu langsung mengenai tangan Chen Lei. Apa? Begitu belati itu menusuk tubuh Chen Lei, wajah Chen Lei langsung memucat. Butiran keringat seukuran kacang kedelai terus mengucur dari dahinya. Namun, Chen Lei menjerit dengan sangat keras, dan berguling-guling di tanah. Tatapan mata, Murong Yu tertuju pada Chen Lei yang berguling-guling di tanah dengan acuh tak acuh, dan kilatan dingin melintas di matanya. Jika bukan karena cincin itu, ia pasti sudah meninju penjahat keji dan jahat ini sampai mati. Situasi berubah terlalu cepat, dan orang-orang di sekitar mereka belum bereaksi. Setelah mereka bereaksi, jeritan Chen Lei berhenti. Bukan karena ia telah didetoksifikasi, melainkan karena ia telah mati. Jiwanya sangat beracun. Murong Yu menyadari bahwa jiwa Chen Lei telah terkikis oleh racun hijau. Dan ini hanya beberapa tarikan napas waktu. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya racun itu.
Murong Yu Seng, wasit di arena tempat Murong Yu berada terdengar tanpa emosi. Dalam prosesnya, ia tidak membantu Chen Lei. Salah satunya adalah karena ia tidak punya cukup waktu, dan yang lainnya adalah karena ia cukup mengganggu Chen Lei. Sekalipun ia punya cukup waktu, ia tidak akan menyelamatkannya. Melihat Murong Yu keluar dari ring tanpa cedera, kebanyakan orang tak kuasa menahan napas lega. Namun Jing Lei Gu terdiam, semuanya menatap Murong Yu dengan penuh kebencian. Meskipun Chen Lei bersalah atas kematian, bagaimanapun juga ia mati di tangan Murong Yu, dan Chen Lei selalu menjadi orang yang mengejutkan Lei Gu. Oleh karena itu, mereka tentu saja membenci Murong Yu yang menyebabkan kematian Chen Lei. Sebanyak 1000 orang dari 10 kekuatan utama bersaing, dan 500 orang akan tersingkir di babak pertama. Dan di antara 500 orang ini, tidak ada yang namanya Murong Yu yang menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Beberapa bahkan mengakhiri pertempuran dalam waktu sehari. Karena itu, setelah babak pertama berlalu, 5 hari telah berlalu. Namun, bagi yang kuat di alam reinkarnasi, itu sudah merupakan keberadaan abadi yang nyata, mereka tidak punya banyak, mereka hanya punya lebih banyak waktu. Karena itu, satu persatu sangat sabar untuk menonton pertandingan. Adapun Murong Yu, dia menunggu sedikit mengantuk, tidak mungkin, tidak peduli seberapa sengit dan kejamnya orang-orang itu bertarung, baginya itu seperti anak kecil yang bertarung, tidak ada keinginan atau harapan untuk melihat sama sekali. Namun, dalam proses ini, Murong Yu masih menemukan beberapa pusat kekuatan utama. 10 kekuatan teratas masing-masing kurang lebih memiliki satu orang di tingkat ke-9 alam Yu Guang, dan pada saat yang sama memiliki kekuatan dahsyat yang sebanding dengan tingkat pertama alam keberuntungan. Terlepas dari kekuatan atau sumber daya, 10 kekuatan teratas jauh lebih rendah daripada Sekte Taiyin dan Sekte Matahari. Bahkan mereka memiliki tingkat kejeniusan ini, lalu bagaimana dengan Sekte Taiyin, terutama yang diajarkan oleh Sekte Matahari? Adakah seorang jenius tak tertandingi di tingkat kedua atau bahkan ketiga alam keberuntungan di tingkat ke-9 alam Yu Guang? Pasti ada, pikir Murong Yu. Di saat yang sama, Murong Yu juga merasa bahwa ia akan segera bertemu dengan seorang jenius setingkat ini. Setelah putaran pertama kompetisi, ia beristirahat selama setengah bulan, lalu kompetisi kedua. Kali ini, Murong Yu tidak bermain di awal, melainkan di akhir. Tentu saja, tidak ada ketegangan dalam pertarungannya. Dan Murong Yu tidak takut menunjukkan dirinya. Setelah ia muncul, ia menghempaskan lawannya dengan pukulan, sehingga lawan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, membuat lawannya sangat tertekan. Di ronde ketiga, hanya ada 250 orang. Murong Yu tak terhentikan dan memasuki ronde keempat dengan kuat. Saat ini, hanya ada 125 orang. Ada satu bye. Murong Yu cukup beruntung untuk mendapatkan bye. Segera, Murong Yu maju terus dan langsung menyerbu ke 10 besar. Selama proses ini, Murong Yu juga bertemu dengan murid-murid Jing Lei Gu beberapa kali. Setiap murid di Jing Lei Gu ini menggertakkan gigi mereka pada Murong Yu, seolah-olah Murong Yu telah menghancurkan keluarga mereka. Tetapi mau tidak mau, Murong Yu tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka, dan meledakkan mereka dengan satu pukulan. Dengan cara ini, banyak murid Jing Lei Gu dikalahkan oleh Murong Yu. Tanpa terlihat, Murong Yu bahkan lebih iri pada semua orang di lembah Jing Lei. Murong Yu bahkan bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari lembah guntur. Jika bukan karena hubungan antara 10 kekuatan utama, aku khawatir para murid lembah guntur akan bergegas membunuhnya, kan? Di antara 10 besar, hanya ada satu dari setiap kekuatan, dan setiap kekuatan memiliki kekuatan yang melampaui wilayahnya sendiri. Di babak pertama kompetisi 10 besar, lawan Murong Yu secara mengejutkan adalah Ai Xinghua, murid terkuat dari alam Yu Guang dari lembah guntur. Murong Yu, harus kuakui kau telah melampaui harapanku dan berhasil masuk 10 besar. Tapi inilah akhirmu, kata Ai Xinghua acuh tak acuh, berdiri tak jauh di depan Murong Yu. Murong Yu menatapnya dengan ekspresi datar, sepertinya kau sangat percaya diri, aku sangat menantikan untuk dibombardir olehmu. Melihat Murong Yu mengejek dirinya sendiri, www.novelhall.com, NetSports, target sama dengan, garis bawah blank, lebih besar dari Ai Xinghua juga tidak marah, tetapi terus berbicara dengan nada acuh tak acuh kepada Murong Yu, bajingan kecil, kau seharusnya tidak melakukan apapun. Chen Lei seharusnya dibunuh. Bagaimana mungkin murid-murid lembah Jing Lei begitu mudah dibunuh? Sekarang setelah kau bertemu denganku, kau sudah mati. Namun, aku tidak akan membunuhmu dengan jujur, aku akan membiarkanmu menderita segala macam siksaan sebelum kau mati. Suaranya dingin, dan tatapannya ganas. Alis Murong Yu sedikit mengernyit, dan niat membunuh melintas di hatinya. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang ini, dan kematian Chen Lei sepenuhnya karena dirinya sendiri. Orang ini ingin mati sendiri. Kalau begitu, kau bisa memenuhinya sendiri, dan kau bisa membunuhnya. Karena itu, Murong Yu juga tidak berbicara, dan memimpin untuk pertama kalinya. Ai Xinghua mencibir dan bergegas maju lagi dan lagi, mengeluarkan aura yang kuat, dengan liar menyerang ke arah Murong Yu. Kekuatannya juga meningkat hingga mencapai tingkat keberuntungan tingkat pertama, bahkan, kekuatan yang ia keluarkan setelah datang ke kastil api emas tidak melampaui tingkat keberuntungan tingkat pertama. Kalau tidak, itu akan terlalu mengejutkan.
Faktanya, dia sudah cukup mengejutkan sekarang karena banyak orang yang memperhatikannya. Tapi Murong Yu tidak peduli. Penampilan dan aura jiwanya saat ini bukanlah dewa, selama dia pergi dari sini dan memulihkan penampilan dewa, siapa yang akan tahu bahwa dia adalah Murong Yu dari keluarga Dongfang. Ada lebih banyak orang bernama Murong Yu di dunia ini, mungkin beberapa dari mereka adalah jenius yang tak tertandingi. Justru karena itulah, Murong Yu tidak menggunakan nama samaran, melainkan nama aslinya. Kekuatan tempur Ai Xinghua juga telah mencapai tingkat keberuntungan tingkat pertama. Oleh karena itu, Murong Yu hanya bisa bertarung keras dengannya sebelum dia mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih dahsyat. Auzu.com terlebih lagi, dibawa kreasi sengaja oleh Murong Yu, tak lama setelah kedua belah pihak bertemu, Murong Yu jatuh ke dasar. Siapapun yang melihat adegan ini tanpa sadar menggelengkan kepala. Murong Yu bisa digambarkan sebagai kuda hitam terbesar dalam pertukaran ini. Mengambil ranah tingkat kedua dari ranah Yu Guang untuk memiliki kekuatan mengerikan dari ranah keberuntungan tingkat pertama, ini sangat menakutkan. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Murong Yu bisa tak terkalahkan sepenuhnya, dan akhirnya memenangkan kejuaraan individu. Tetapi sekarang tampaknya 10 besar adalah puncaknya. Meskipun ada hadiah untuk 10 besar, mana yang bisa dibandingkan dengan hadiah pertama? Wajah semua orang di keluarga Dongfang berubah muram, dan mereka semua menatap Murong Yu di atas ring dengan khawatir. Pertarungan Murong Yu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarga Dongfang. Karena untuk waktu yang lama, peringkat individu Dongfang hanya berhenti di ke-10, dan bahkan belum mencapai ke-9. Selama Murong Yu mengalahkan Ai Xinghua, dia akan berada di 5 besar. Di 5 besar, sudah berapa lama keluarga Dongfang tidak meraih hasil gemilang seperti ini? Bunuh dia, bunuh dia. Dibandingkan dengan sisi tak bernyawa keluarga Dongfang, lembah yang bergemuruh itu dipenuhi gejolak, berteriak keras satu persatu. Sial, apa kita terlalu baik pada cucu Jing Leigu? Mendengar teriakan Jing Leigu dan yang lainnya, para murid keluarga Dongfang semua marah, dan satu persatu mereka memelototi Jing Leigu. Namun Jing Leigu balas melotot tanpa menunjukkan kelemahan. Di atas ring, Murong Yu menjadi semakin tak tertahankan, dan bahkan Ai Xinghua pun bertarung. Namun, wajah Murong Yu tidak menunjukkan kepanikan, hanya sedikit muram. Namun Ai Xinghua tampak bersemangat. Dia tahu bahwa selama ini terus berlanjut, dia akan mengalahkan Murong Yu dalam waktu setengah jam. Melihat Ai Xinghua yang gembira, Murong Yu mencibir berulang kali dalam hatinya. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa dihancurkan dan dipukuli oleh Ai Xinghua? Tentu saja dia sengaja melakukannya. Konon, semakin tinggi kau berdiri, semakin sakit kau jatuh. Ai Xinghua akan segera menangis. Terlebih lagi, selama pertempuran, Murong Yu juga menemukan bahwa kekuatan Ai Xinghua terus-menerus menembus tubuh, tulang, daging, darah, dan bahkan meridiannya. Orang ini ingin menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tubuh fisiknya, lalu menyiksa dirinya sendiri sebelum bunuh diri. Benar saja, Murong Yu berpura-pura tidak menyadari apapun, dan membiarkan kekuatan lawan membanjiri tubuhnya. Dalam proses ini, kekuatan jiwa Murong Yu juga telah menembus ke dalam ruang jiwa Ai Xinghua. Tanpa kesadaran apapun, kekuatan jiwa Ai Xinghua menjerat jiwa lawan dengan kuat seperti jaring laba-laba. Selama dia mau, Ai Xinghua dapat dihancurkan dalam sekejap. Namun, Murong Yu tidak akan melakukan ini. Dia akan menggunakan caranya sendiri untuk merawat tubuhnya. Setengah jam berlalu, wajah Murong Yu semakin malu, tetapi masih belum terkalahkan. Ini telah melampaui harapan Ai Xinghua, jadi dia tampak sedikit tidak sabar. 1 jam kemudian, Murong Yu tampak lebih malu, tetapi masih belum terkalahkan. Ai Xinghua tidak bisa menahan amarahnya, suasana hatinya berfluktuasi, dan dia menjadi lebih mudah tersinggung. Setelah beberapa jam, Murong Yu dipukuli dan tidak bisa melawan. Tetapi Ai Xinghua masih tidak dapat membersihkannya, juga tidak dapat meledakkannya dari panggung. Sebaliknya, Ai Xinghua tampaknya agak lemah secara berturut-turut. Sekarang, para murid Jing Leigu tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Mereka telah lama tidak dapat mengalahkan Murong Yu, dan mereka semua kehilangan motivasi untuk terus berteriak. Tetapi keluarga Dongfang penuh percaya diri. Meskipun kekuatan Murong Yu tidak sebaik Ai Xinghua, daya tahannya benar-benar mengerikan, dan itu mungkin lebih menyelamatkan nyawa Ai Xinghua pada akhirnya. Tak hanya keluarga Dongfang yang berpikir demikian, bahkan orang lain pun berpikir demikian. Daya tahan tubuh Murong Yu sungguh mengerikan. Dalam prosesnya, ia bahkan tidak menggunakan pil untuk memulihkan kekuatannya. Kekuatannya bagaikan tak berujung, tak habis-habisnya, dan tak berujung. Terlebih lagi, orang-orang yang peduli juga menyadari bahwa meskipun Murong Yu dikejar dan dipukuli, nyatanya ia seolah tidak diserang oleh Ai Xinghua. Mengapa kekuatan bajingan kecil ini begitu tak berujung? Ai Xinghua kesal, ia bisa merasakan kekuatannya sendiri telah mengalir deras ke tubuh Murong Yu, tetapi efeknya tampaknya tidak terlalu besar. Karena kekuatan Murong Yu masih mendominasi, kekuatannya memang berpengaruh, tetapi dampaknya tidak besar. Setelah beberapa jam, Ai Xinghua jelas sekarat, dan kekuatannya telah terkuras beberapa persen. Di bawah tatapan semua orang, kekuatan besar yang dilepaskan oleh Murong Yu tiba-tiba meledak, menemukan kelemahan yang diungkap Ai Xinghua, lalu melayangkan tinjunya tepat ke dada Ai Xinghua.
Boom, dada Ai Xinghua langsung terhempas keluar dari lubang besar, tetapi seluruh tubuhnya terhempas keluar dan meninggalkan ring. Kau sama sekali tidak tertekan, semua ini sengaja kau pura-purakan. Di saat dibombardir, Ai Xinghua akhirnya bereaksi. Ya, aku sengaja melakukannya, kata Mu Rongyu dengan suara dingin, dan kekuatan jiwa seperti jaring laba-laba yang menyelimuti jiwa Ai Xinghua tiba-tiba menyusut.